video dokumenter kami, Misteri Nasab Palsu Klan Ba'alawi, Habaib di Indonesia Imigran dari Hadramaut Yaman. Dalam perjalanan ini, kita akan mengungkap salah satu misteri yang melingkupi silsilah klan Ba'alawi yang terkenal di Indonesia dengan sebutan Habib. Siapakah sebenarnya mereka? Apa hubungan mereka dengan keturunan Rasulullah? Kenapa klaim para habaib sebagai duriah Rasulullah di Indonesia begitu masif? Begitu lama? Menjadi hegemoni dari kelompok-kelompok agama Islam di Indonesia? Menjadi kelompok ulama yang paling terhormat, paling mulia, paling disegani? Ulama-ulama besar hingga pejabat tinggi negeri ini bertekuk lutut di bawah kakinya. Penjajahan spiritual, perbudakan akal pikiran yang tersembunyi di balik jubah, imamah, karomah dan entah apalagi dari generasi ke generasi. Pertama-tama, mari kita kenali lebih dekat siapa sebenarnya klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi adalah habaib yang tinggal di Indonesia. Leluhurnya adalah imigran yang datang ke Indonesia dari Hadramaut Yaman. Keberadaan orang-orang keturunan Ba'alawi Hadramaut Yaman ini berada sejak abad ke-21, tepatnya pada tahun 1885. Orang-orang Ba'alawi Hadramaut Yaman mulai berdatangan ke Indonesia melalui kapal uap, yaitu melalui jalur laut, dan setelah itu menyebar ke kepulauan Indonesia, dan akhirnya menyebar di wilayah-wilayah Indonesia. Dalam banyak buku-buku sejarah menyebutkan bahwa klan Ba'alawi Hadramaut Yaman kedatangannya ke Indonesia atas inisiatif Belanda yang kala itu kewalahan menghadapi para kiai Nusantara yang menentang perbudakan, politik adu domba dan segregasi rasial. Mereka terkenal dengan cerita kurufatnya, doktrin sesatnya. Dengan ilmu sihirnya, klaim nasabnya tersambung ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Klaim keilmuan dan kedekatannya dengan Islam hanyalah tameng untuk mencari pengikut atau muhibbin untuk menciptakan industri dakwah, metode endawir dengan open donasi dan kotak amal. Tidak hanya itu saja, klaim nasab sebagai duriah Rasul adalah gerakan jalur sutra untuk menyusup ke birokrasi menduduki jabatan strategis. Sebagai basis mobilisasi massa ormas yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk menggerakkan demo massal dari kepentingan oknum pejabat. Banyaknya laporan-laporan dari masyarakat yang menjadi korban habaib, harta benda dan kehormatan ancaman persekusi, membuat seorang kiai asal Bantul Yogyakarta Gus Fuad Pleret murka. Untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngurus aja itu kebanyakannya. 1-2 aja kalau 100 sayyid atau Habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak. Gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu, banyak orang Islam murtad. Dakwah itu kan untuk apa itu mempromosikan yang materi dakwahnya yaitu Islam, yaitu kasih sayang Rasulullah. Kalau dengan cara-cara seperti ini mempolitisir agama untuk politik, ngancem-ngancem kayak begitu, itu merusak itu. Dari pernyataan Gus Fuad Pleret, ada seorang kiai muda dari Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tergerak nalarnya melakukan penelitian tentang klan Ba'alawi habaib di Indonesia yang mengaku nasabnya tersambung ke zuriah Rasul. Maka muncullah tesis menakar nasab habaib di Indonesia, menemukan ketidaksesuaian dalam silsilah mereka. Kitab-kitab sampai abad 9 tidak ada yang mencatat, memberitakan bahwa Ahmad bin Isa pernah punya anak yang namanya Ubaidullah. Lalu dari mana sekarang Ba'alawi Habib-Habib ini bisa menisbatkan dirinya kepada Ahmad bin Isa dari Ubaidullah? Hanya berdasarkan catatan pribadi seorang Ba'alawi yang ada di abad ke-9. Namanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dr. Menachem Ali, seorang dosen Unair, juga melakukan penelitian dari sudut pandang filolog.
Dr. Menachem Ali menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam silsilah Ba'alawi Habaib yang dikenal saat ini. Terdapat bukti tidak ada data pembanding atau kitab eksternal yang menunjukkan adanya nasab Nabi Muhammad SAW dalam silsilah mereka. Ini sebetulnya tema yang sangat menarik untuk bicara mengenai nasab Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ini disandingkan ya dengan pembahasan kita yang kemarin, ada yang mempertanyakan apakah nasab Ubaidillah itu nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau justru Ubaidillah ini tokoh fiktif. Hal yang sama juga menjadi pertanyaan di lingkungan non-Muslim. Ya, apakah Muhammad SAW yang diklaim sebagai Nabi itu adalah tokoh historis atau tokoh fiktif? Atau nyambung tidak dengan Nabi Ismail? Ya, apakah kalau seandainya dia tokoh historis, bukan tokoh fiktif, apakah nasabnya itu nyambung sampai kepada Ismail ataukah tidak? Ya. Ini sebetulnya kita tidak perlu emosi. Kita harus bisa menghadirkan data yang betul-betul akurat dan itu harus melibatkan data eksternal. Baik. Dan selain data eksternal, harus juga menghadirkan data yang sezaman dengan tokoh yang dimaksud. Dan kita akan bedah itu pada malam ini dengan dokumen-dokumen pembanding yang tentu saja melintas batas agama, melintas batas bahasa, melintas batas kultur. Oh, ada itu ya. Dan ini akan saya hadirkan dokumen-dokumen itu. Kemarin ada pertanyaan menarik nih Ustaz Ali. Waktu Pak Ali membahas masalah nasabnya Ubaidillah, itu ada yang mempertanyakan ngapain itu? Gak ada hubungannya dengan Kristen, gak ada hubungannya dengan Yahudi. Kok Pak Ali menghubung-hubungkan ke Kristen? Padahal Nabi Muhammad lintas batas ini. Pak Ali bilang ada Yahudi, ada Kristen, ada tulisan-tulisan dari non-Muslim ya. Mungkin gimana itu? Nah, itulah perlunya kecerdasan membaca literatur melintas batas dokumen eksternal. Jadi bukan klaim sepihak dari kelompoknya sendiri. Kalau Pak Edi ditanya, mengapa Pak Edi bisa percaya kepada Muhammad SAW sebagai Nabi? Apakah betul dia nasabnya nyambung kepada Ismail? Apakah betul dia sebagai tokoh historis? Dokumennya apa yang bisa memvalidasi itu? Kalau seandainya pertanyaan itu diajukan kepada Pak Edi, apakah Pak Edi hanya berdasar pada iman saja? Dokumen Islam menyebutkan bla bla bla. Kalau tidak percaya ini dosa. Kalau tidak percaya ini kamu masuk neraka. Apakah sekedar itu? Tidak. Kita beriman tidak butuh apa semacam bukan iman buta ya. Pengakuan sekedar pengakuan yang buta, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita itu berdasarkan dokumen-dokumen yang valid. Dan tentu saja ini yang akan kita bahas sekarang. Oke. Nah, tadi Pak Edi sudah memberikan pengantar kepada saya. Apakah benar bahwa Nabi Muhammad SAW itu bisa divalidasi sebagai tokoh historis berdasarkan dokumen eksternal? Bukan data dari Islam ya? Data Islam otomatis kita sajikan, tetapi itu bukan sebagai pembenaran. Tetapi bagaimana itu bisa diakui kevaliditasannya berdasarkan dokumen pembanding di luar dokumen Islam. Apakah ada? Kemudian apakah memang ini nasabnya nyambung kepada Ismail dan ada pengakuan dari dokumen eksternal itu dan sezaman? Oh, sezaman Nabi Muhammad. Malam ini Pak Edi, kita akan coba melihat data Data yang ditulis oleh dokumen eksternal itu sangat luar biasa penting. Karena apa? Karena saya sekarang ini bicara dalam konteks kajian filologis, kajian ilmu filologi. Orangnya disebut filologis.
Saya kira orang yang berkecimpung dalam kajian filologi pasti memahami bahasa saya. Ya. Ini dokumen yang saya hadirkan, ini sudah diterbitkan oleh lembaga resmi dan prestisius. Lembaga apa itu? Lembaganya ini kampus yang sangat terkenal di dunia ini. Harvard University Press. Harvard, Pak, ini Harvard. Kampus Harvard. Dan ini diterbitkan tahun 2020. Sebetulnya ini dokumen kuno, tapi dicetak ulang sampai zaman kita, ya. Tahun terbitnya tahun 2020. Itu cetakan awal tahun berapa itu? Di sini tidak ada penjelasan, tapi yang jelas kita akan tahu ini tokohnya bernama Sophronios of Jerusalem. Jadi Sophronius, namanya Sophronius. Sophronius of Jerusalem. Sophronius yang tinggal di kota Yerusalem, ya. Beliau ini seorang rahib. Kalau disebut rahib berarti tokoh besar di kalangan Kristiani, ya. Beliau lahir tahun berapa? Meninggal tahun berapa? Nah, kalau kita lihat dari data yang sifatnya data akademik, beliau itu lahir tahun 560 Masehi, meninggal atau wafat tahun 638 Masehi. Perhatikan ini angka penting, Pak Edi. Tahun 560 Masehi kalau dia dilahirkan, Nabi Muhammad SAW sudah lahir belum? Itu belum itu. Belum. Nabi Muhammad itu lahir tahun 571 Masehi. Berarti sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Sophronius sudah lahir lebih dulu. Sophronius meninggal tahun 638 Masehi. Ya, 638 Masehi. Nabi Muhammad SAW itu meninggal tahun 632 Masehi. Selisih sedikit, ya. Ya. Berarti ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, Sophronius sebagai rahib Kristen yang tinggal di Yerusalem masih hidup. Berarti ini dan menulis buku ini. Dan ini berarti dokumen yang sezaman dengan sang tokoh yang bernama Muhammad SAW ataukah tidak? Sezaman. Ya. Ini catatan bagi siapapun yang berdebat mengenai tokoh Ubaidillah. Apakah dia tokoh fiktif atau tokoh historis? Harus menggunakan kacamata yang sama. Ketika bicara mengenai nasab Nabi Muhammad SAW, adakah dokumen eksternal di luar dokumen Islam yang sezaman dengan sang tokoh yang bernama Muhammad SAW? Ini saya hadirkan dokumennya. Tulisan dari Sophronius, rahib Sophronius. Sekali lagi, lahir tahun 560 Masehi, meninggal tahun 638 Masehi. Ini sezaman dengan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Oke? Ya. Sekarang, apa yang beliau komentari berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, saya ringkas saja di sini ya, Pak Edi. Itu pakai bahasa apa ini, Pak? Beliau menggunakan bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Oke? Berarti jelas ini adalah dokumen eksternal, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Yunani, Greek language, bahasa Yunani, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya. Ini awalnya homili, tapi dicatat, ya. Dan ini sezaman dengan kehidupan beliau. Ringkasnya di sini dia berkata, atas kehendak Bapa, saya terjemahkan saja ya supaya para netizen bisa memahami teksnya. Atas kehendak Bapa, dialah yang telah memelihara kebenaran dan iman yang lurus. Kalau bahasa Inggrisnya orthodox faith, iman yang lurus. Dan kita akan menumpulkan apa? Menumpulkan pedang-pedang kaum keturunan Ismail. Ya, kita akan menumpulkan pedang kaum Ismail, pedangnya kaum keturunan Ismail, dan kita akan mengembalikan pisau belati kaum Sarasen.
Kaum Sarasen itu siapa? Nah, belum saya jelaskan. Iya. Ya. Jadi di sini ada ungkapan kaum keturunan Ismail, Iya. ada ungkapan kaum Sarasen, dan kita akan menghancurkan mata mata anak panah kaum Hagaren. Oh, ada Sanasen, ada Hageren. Jadi ada 3 kata kunci ya. Kaum Sarasen, Ya. kaum Ismail, kaum Hagaren. Ya. Siapa mereka ini? Apakah mereka ini ada kaitan dengan tokoh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Atau tidak ada hubungan sama sekali? Kalau kita mau belajar secara ilmiah, Pak Edi, kita harus hati-hati menggunakan data. Karena ada kemungkinan penafsiran yang menyimpang, yang sebenarnya tidak tepat. Bukti-bukti sejarah kuno menunjukkan bahwa nasab palsu ini mungkin disisipkan untuk menegaskan kedekatan keluarga klan Ba'alawi dengan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kebenaran sejarah dapat tercemar oleh motif politik atau keinginan untuk memperkuat reputasi keluarga para habaib yang numpang hidup di Indonesia tapi tidak tahu diri, sombong, dan angkuh. Dinasti kotor yang wajib diusir dari Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Maka yang saya banggakan Profesor Dr. Manahem Ali dan seluruh sahabat pembicara yang hadir serta para hadirin di tempat yang mulia ini, Mu'alaf Center At-Tauhid yang saya muliakan. Saya akan berbicara tentang nasab Ba'alawi yang saya telah simpulkan sebagai nasab yang mardudun batilun ghairu sahihin munqati'un. Nasab yang batal, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Berlandaskan apa saya menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'? Paling tidak tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab Ba'alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab Ba'alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sezaman. Tidak ada kitab-kitab yang sezaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9, tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada mulai abad ke-5, juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Yang ketiga, nasab Ba'alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab sejaman. Oh, ini udah salah ketik ini. Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman, itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 345 Hijriah sampai
abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun, makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika nasab Ba'alawi dikonstruksikan pada abad ke-9, bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang berkait dengan nasab itu kemudian perlu untuk dibangun untuk menjadi kekuatan klaim bahwa klaimnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa, maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi buat masa-masa yang akan datang. Maka makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dari leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk yakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya. Bagaimana pengurutan nasabnya ini sampai Ahmad bin Isa ada dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titi mangsa sesuai dengan titi mangsa orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Kemudian batu nisan Muhammad Sohib Mirbat yang ada di Mirbat telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui dari pemaparan tulisan saya bahwa dari nama-nama Ba'alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Ubaidillah punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad Sohib Mirbat. Ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di dalam kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Bagaimana orang yang tidak dicatat dalam kitab nasab kemudian pada abad 9 dibangun namanya, dicantumkan dalam kitab nasab yang hanya ditulis oleh keluarga mereka, dan kemudian dibangun kesejarahannya pada kitab-kitab sejarah yang juga ditulis oleh mereka. Ada kitab-kitab yang hari ini cetakannya ada, ditulis oleh orang lain, tapi apabila diteliti, lihat pentahkiknya, itu pentahkiknya adalah kalangan mereka. Dan saya meyakini setiap kitab sejarah yang ditahkik oleh kalangan Ba'alawi, maka pentahkikannya itu tidak jujur, dan di dalamnya pasti ada interpolasi nama-nama sesuai dengan nama-nama leluhur yang mereka catat. Kenapa? Karena nama leluhur mereka tidak tercatat dalam kitab sejarah, maka mereka merasa perlu untuk mencari manuskrip-manuskrip kuno, kemudian manuskrip kuno ini ditahkik olehnya, kemudian disisipi nama-nama dari keluarga mereka, dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Karena saya telah meneliti beberapa pentahkikan dari kalangan mereka tentang kitab-kitab tarikh Hadramaut, tarikh San'a dan yang mengitarinya. Di dalamnya ada interpolasi, yaitu penyisipan tokoh yang tidak ada dalam manuskrip aslinya, kemudian disisipkan seakan tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh yang historis. Proses pencatatan silsilah pada masa lalu seringkali tidak terjamin keakuratannya. Dokumen-dokumen tersebut rentan terhadap manipulasi atau kesalahan dalam penyalinan. Oleh karena itu, peneliti modern seperti Kiai Haji Nur Iyak angkat bicara menggunakan 12 kitab yang membatalkan nasab klan Ba'alawi Habaib di Indonesia tidak ada hubungannya dengan Ahlul Bait, dan dari semua konten-konten yang ada di medsos terkait Habaib adalah Duriah Rasul, adalah kepalsuan belaka. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Saya ini masih rendah, belum sampai alama. Cuma saya ikut terpanggil dalam rangka dakwah, mumpung saya masih hidup. Saya mempunyai 22 kitab dengan 25 jilid. Ada yang 3 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang cuma 1 jilid. Dan masih ada 7 lagi kitab. Ini khusus kitab tentang nasab loh ya. Beda dengan kitab-kitab lain, kitab fikih, ya, kitab sejarah yang lain, kitab-kitab tasawuf, ya, kitab-kitab tentang tauhid, ya, atau gabungan antara akidah dan akhlak atau tasawuf. Ya. Enggak. Ini kitab khusus tentang nasab. Jangan menuduh, wah itu terbitan Syiah. Maaf. 80% kitab nasab itu milik Syiah, karena yang nguri-nguri dzurriyyah Nabi itu dari kalangan mereka. Sunni hanya 20%. Dan kitab Syiah yang berhubungan dengan silsilah, ya, yang dikarang oleh nasabah, pakar nasab, itu sifatnya netral. Tidak ada kepentingan yang bertujuan untuk merusak akidah, tidak. Hanya sekedar furu'iyah, syariah. Dari 10 kitab ini, mulai dari abad ke-3 Hijriah, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9, ini kalau kita disuruh untuk menemukan nama Ubaidillah itu nggak ada. Ini nggak ada. Sampai abad ke-9 awal belum pernah ditemukan namanya Ubaidillah atau Abdullah. Jadi kalau dipaksakan, ya nggak bisa, nggak ada ya. Toh kalau ada di dalam kitab As-Suluk, ya, karangan Imam Al-Jundi yang wafat tahun 732 Hijriah itu masih saya pesan. Saya jujur masih saya pesankan, tapi untuk file PDF-nya saya sudah punya, sudah saya pelajari, cuma kitabnya masih saya pesankan. Jadi nggak ada. Jadi bisa dikatakan nasab Ba'alawi yang ada di Indonesia ini dikatakan tidak nyambung. Kalau dikatakan putus itu ya kalau ada. Kalau di abad ke-4 ini ada, terus abad 5, 6, 7, 8, 9 ini tidak ada, itu namanya putus. Tapi kalau di Tahdhibul Ansab, misalkan di Al-Majdi, ya, di Al-Aswili, Al-Fakhri, ini tidak ada, ya bukan putus namanya. Oh, mulai dari kitab ini sebelum Imam Ahmad Al-Laba lahir, sampai meninggal dunia, nggak pernah ada cerita mempunyai anak yang bernama Ubaidillah atau Abdullah. Hanya ada Muhammad, Abu Ja'far, Ali, dan Husain saja. Meskipun ketidakpastian seputar nasab klan Balawi sebagai cucu Nabi yang secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi ada seorang pria yang wajahnya mirip Makwok. Ada juga yang bilang mirip Tukul Arwana, yang mengaku sebagai ahli nasab jebolan S3S Tungtung punya data akurat mengenai Ubaidillah adalah tokoh historis kunci dari perdebatan nasab klan Ba'alawi selama ini. Saudara Rumail Abbas, sebagai pembela Ba'alawi, selanjutnya disebut pembela nasab odong-odong, Kasihan, telah mengirimkan sebuah buku setebal 53 halaman kepada penulis. Buku itu berjudul Menakar Kesahihan Pembatalan Ba'alawi. Penulis saat ini berada di luar provinsi dalam rangka menghadiri undangan sebuah PCNU di Jawa. Orang Banten jika menyebut Jawa, maksudnya bukan Banten, DKI dan Jabar. Ia menunjukkan sebuah daerah di Jateng dan DIY atau Jatim. Karena itu, penulis belum melihat buku itu dalam versi cetak yang terkonfirmasi telah sampai di kantor Kelurahan Pondok Pesantren NU Cempaka, Kresek, Tangerang, Banten. Ketika abad ke-6 Hijriah telah terverifikasi membatalkan nasab Ba'alawi, baik versi Abdullah maupun versi Ubaidillah, pembela perlu menghadirkan antitesis abad ke-6 tersebut.
Kitab-kitab nasab dan sejarah abad itu juga diperkuat oleh kitab nasab abad selanjutnya sampai abad ke-10, menganulir pengakuan ketersambungan nasab Ba'alawi di abad ke-9 Hijriah. Cara baca penulis dengan melompat dilakukan untuk mencari dalil peruntuh benteng tesis abad ke-6 itu, karena perdebatan tentang kaidah-kaidah disyaratkan atau tidaknya kitab sezaman biarlah menjadi domain para pemuja taklid yang berbasis husnuzon saja. Anak-anak Gen Z kita yang kehidupannya telah berbasis teknologi AI, Artificial Intelligence, akan mentertawakan orang tuanya yang ketika melihat kabel listrik bertegangan tinggi lalu menyuruhnya untuk memegangnya dengan berbasis husnuzon bahwa listrik itu tidak akan menyengatnya karena ia hanya benda mati. Atau ketika kita melihat kertas putih lalu kita menyuruhnya berhusnuzon bahwa warna kertas itu sebenarnya adalah merah. Kaidah-kaidah yang tidak logik akan ditinggalkan zaman dan ditertawakan peradaban. Dari 53 halaman buku tersebut, nampaknya temuan itulah yang paling menjadi andalan pembela untuk menyambungkan paksa nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi. Dan itu pun tertolak karena, seperti sanad hadis yang telah terbukti palsu itu, nampaknya manuskrip ini pun sengaja diciptakan untuk kepentingan yang sama, yaitu ditenagai oleh melulu menyambungkan paksa nasab Ba'alawi. Hal-hal lain yang perlu penulis tanggapi, akan penulis sampaikan pada tulisan berikutnya. Tentu, penulisan di tengah perjalanan ini tidak sefokus ketika menulis dalam indahnya keheningan dan nikmatnya kesendirian. Rumail Abbas. Bas, bas, bas. Ea, ea, ea. Orang pembela Ba'alawi bahwa tidak ada persyaratan kitab sejaman. Ini pengarang kitab Rasail fi Ilmil Ansab, Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi adalah ahli nasab. Dia mengarang kitab Ansab Ummahatil Mu'minin. Nasab-nasab istri-istri Nabi semua dikarang oleh dia nih. Yang ngarang kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Dia seorang adabi, seorang ahli sastra, dia seorang sejarawan. Hari ini masih ada orangnya. Cuma orang-orang yang seperti ini susah. Saya cari alamatnya nggak ketemu. Kalau nyari alamat saya, bapak-bapak ini sangat mudah sekali. Lihat di internet, Imaduddin Usman Al-Bantani ada alamatnya. Bahkan ada Google Map-nya. Jadi kalau Ba'alawi mau ngebom itu gampang sebenarnya. Cuma kan ada doa Wali Songo yang menghalangi. Allah. Ini sedikit lagi ya. Nanti kita diskusi. Takut masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak setuju, enggak apa-apa. Jangan berantem. Masing-masing aja nanti kalau nggak setuju. Seperti agama Islam datang, Kristen terus ada, ya. Waktu itu dulu Yahudi datang, Allah ngutus lagi Nabi Isa supaya pada sadar Yahudi, nggak sadar Yahudi. Nabi Isa jalan, Yahudi jalan. Nyimpang lagi nih agama Kristen nih, diturunin lagi Nabi. Setelah diturunkan Nabi Muhammad SAW, orang Kristen, orang Yahudi, hei sadar semua, enggak juga. Tapi pasti ada orang terbuka. Jadi kebenaran itu tidak mesti diikuti semua orang. Tapi minimal kesalahan dan kedustaan itu ada penyeimbangnya. Ada second opinion. Sehingga orang-orang yang berbuat dusta pada masa lalu tidak semena-mena untuk menjajah orang-orang yang hidup di hari ini demi menaikkan privilege dan ketokohannya di tengah-tengah masyarakat berdasarkan nasab yang diakui secara tidak berdasar itu. Nah ini sudah tuh kan kitab sejaman. Wa yuwazzi'u tabaqati 'ala al-fatrati az-zamaniyati allati saghalat has-silsilah. Wa yuwassiku hadhihi at-tabaqati minal masadiril mu'tabarati ma amkana ila akhiri tabaqatin, sampai akhir tabaqah. Itu harus ada kitab-kitab yang menyebutkannya. Kemudian mata sahhatin nisbatu lil fardi aw lil jamaah, ketika sebuah nasab sudah sahih
baik nasab individu atau nasab jamaah qabilah. Fa innan nasabata yaqumu bi taqwimi silsilati wa taswibil khalalit tari'i 'alaiha. Maka seorang ahli nasab itu melaksanakan takwimus silsilah. Sama enggak deh dengan apa yang ada di kitab dengan silsilah yang dia akui. Kalau ada sedikit kesalahan, oh ini namanya Al-Asadi, di dalam kitabnya namanya Ar-Rosyadi, ini diganti. Al-Asadi ini diganti menjadi Ar-Rosyadi karena dalam kitab-kitab namanya Ar-Rosyadi, bukan Al-Asadi. Itu namanya takwimus silsilah bagi seorang ahli nasab. Jadi seorang ahli nasab bukan hanya menafikan dan mengisbat, tetapi juga meluruskan nama-nama yang ditulis oleh masing-masing keluarga ketika diserahkan pada ahli nasab untuk diteliti, ternyata namanya ada yang salah. Harusnya Ar-Rosyadi ditulis Al-Asadi. Nah ini sering terjadi. Sunan Ampel, Sunan Giri, namanya banyak. Kadang-kadang di dalam satu manuskrip ditulis dengan nama yang satu, di dalam manuskrip yang lain ditulis nama lainnya. Ahli nasab akan tahu bahwa ini satu orang, tetapi yang bukan ahli nasab akan mengira ini orang yang berbeda karena namanya berbeda. Leluhurnya Kiai Ma'ruf itu yang namanya Raden Arya Wangsakara sebagai Bupati Tangerang di zaman Kesultanan Banten, Sultan Maulana Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir dan Sultan Tirtayasa. Di Bantennya dikenal Raden Arya Wangsakara, tapi di Jogja dikenalnya Raden Arya Narantaka. Kenapa Kesultanan Jogja memanggil Raden Arya Wangsakara itu sebagai Arya Narantaka? Karena Raden Arya Wangsakara punya nenek namanya Nyai Narantoko. Orang Jogja nggak mau nyebut-nyebut yang ada nama Bantennya. Pokoknya walaupun nama kamu Wangsakara di Banten, kalau kesini nama kamu Narantoko karena nenek kamu orang Jogja namanya Narantoko. Itu ahli nasab akan tahu. Oh ini yang disebut Narantoko di Jogja adalah Wangsakara yang ada di Banten. Itu apa namanya geopolitik kesultanan masa lalu. Gak mau orang Banten kalah sama orang Jogja kalah sama orang Banten. Itu gengsi karena dulu negaranya beda. Kalau sekarang satu Indonesia, harus satu nusa, satu bangsa dan satu. Kalau dulu negaranya macam-macam, ada negara Banten, negara Pajajaran, negara Galuh, negara Sumedang, negara Cirebon, dan negara Mataram terbagi, Mataram Jogja, Mataram Solo, kemudian Kadipaten Pasuruan, Surabaya, masing-masing. Kadang perang kita itu. Makanya jangan mau kembali kepada masa lalu. Kita Indonesia akan selamanya Indonesia. Sampai anak cucu kita mengenyam keindahan Indonesia ila yaumil qiyamah. Sujud syukur kula sak rencang saged sungkem silaturahmi dhateng panjenengan sedaya. Intinipun ngaten Kiai. Kula pribadi bersyukur ya selama ini dalam hidup niku ditakdirne pangeran orang gumunan kula niku. Dadi ngerti wong sing hebat-hebat ngurangi kula biasa. Cuman ngeping kene ilmune niku. Dados intinipun kula nyuwun dhateng ngarsa panjenengan. Namanya siapa Pak? Saya Yusuf. Yusuf. Nggih. Asli Jawa. Dari Baturno. Niki sebelah kula niki MBC ne, Pak. Ketua kula niki kula ya mung tukang ngindik-ngindiki ngoten, Pak. Monggo lanjut. Jadi intinya begini Kiai, saya mohon tadi saya juga sempat di-share nek cara teng bahasa Wonogiri pada umumnya niku enten alkop dari Trah nih kita. Ini saya mohon ketegasan beliau dari Trah Ba'alawi itu mana saja alkop yang dipakai. Misalnya ada Al-Kaf, kemudian Al-Hafsi dan lain sebagainya. Ini penting agar tadi seperti yang disampaikan oleh penanya awal itu tidak ada dikotomi. Karena apa? Kalau Wali Songo jelas, ini leluhur kita dan saya dari kecil alhamdulillah sudah dididik oleh sepuh saya, yaitulah dedengkot tanah Jawa yang wajib kita takzimi sampai yaumil kiamah.
Intinya pun ngaten. Yang kedua, nyun sewu, saya prihatin sekali. Nahdlatul Ulama itu bagian dari organisasi yang luar biasa besar di Nusantara ini. Sementara di internalnya sendiri masih tarik menarik. Kalau saya yakin panjenengan secara pribadi saya mengamini apa-apa yang panjenengan kan, walaupun tadi sudah disampaikan oleh penanya terdahulu tentang referensi, itu saya kira persoalan teknis, walaupun dalam konteks keilmuan, apalagi ini judulnya jelas menyangkut genetika dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah aspek ke depan ini yang jauh lebih nyensewu, luar biasa. Saya membayangkan ketika terjadi peperangan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, ini seolah-olah kayak terpampang di mata kita. Opo yo arep dadi koyong ini tanah Jawa saat ini. Makanya yang terpenting saya mohon dengan sangat para sepuh, para kiai di Kabupaten Wonogiri ini, nyun sewu, jangan hanya dalam lingkup pesantren masing-masing, tetapi punya daya untuk bersilaturahmi ke berbagai daerah lain, untuk menyampaikan beberapa informasi agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya kontraproduktif. Sebab gini Kiai, ajaran orang Jawa itu luhur banget. Kakek saya dulu amanah itu Syekh Tan Mastani, jalmo tan ruh ing manah tiba lebur tanpa dadi. Ini penting. Artinya ada dua watak satria yang kadang-kadang lupa untuk kita jalani. Mau memberi ketika tidak punya, mendahulukan orang yang kita benci. Itu salah satu falsafah leluhur kita tanah Jawa ini yang dibangun oleh para wali songo. Oleh karena itu, jangan sebab kebencian kita ini tanpa alasan yang benar. Intinya seperti itu. Karena betapapun ini menyangkut kemaslahatan umat dalam konteks Islam rahmatan lil alamin. Saya sepakat, saya meyakini panjenengan luar biasa, dan saya mengikuti, mentakdimi apa-apa yang panjenengan paparkan, dan saya sujud syukur dari dulu saya nggak gumunan. Makanya di sini ada kode-kode etik yang harus kita matchingkan antara leluhur Nusantara kita dengan ajaran Islam agar konteksnya ke depan nanti betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Kayak saya mendengarkan pengajian kayak nyun sewu, ada waktu haul Nyai Kiai Marzuki Mustamar itu bulan Oktober, itu juga keluarga kita orang-orang Nahdien juga berbeda jauh dengan apa yang Kiai paparkan di dalam forum ini. Ini kan bagi orang-orang saya yang bodoh, yang awam ini kan ngeri. Walaupun tadi sudah digarisbawahi, menurut aku ya monggo, ora ya masalah. Wong dia nono Yahudi sampai sekarang juga ya ada Yahudi. Tapi substansinya bukan itu. Dampak psikologi, dampak segala sesuatu lah ke depan nanti masyarakat kita, anak keturunan kita. Dan saya hari ini surprise sekali, Pak Barok tuh jarang pakai udeng kayak gitu Kiai. Wedine ora dicap Kiai Nasantara langsung nggawe udeng. Kula malah padha kali jenengan iki sing dodoli bangsane grup Alawi tapi tak nggo. Orangnya biasa-biasa saja. Sebab saya meyakini walibasu taqwa wa khair. Sepakat dengan apa yang Kiai sampaikan tadi. Maka yang paling utama keberkahan panjenengan, tolong panjenengan doakan seluruh masyarakat Wonogiri ini senantiasa berpegang teguh kepada pedoman yang betul-betul sampai kepada syaratnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita itu, kalau saudara saya mungkin belum tahu saya, Mas Yainal ya. Niko gagrak Lirboyo. Nek kula ini dijobo pakir Kiai. Kemudian nggih saboten Termas, Teng Kiai Aba Al Fakir, Pintu Seribu Al Muqaddam niku. Saya sering sungkem sama beliau yang bangun terakhir Masjid 99 di Bogor. Alhamdulillah. Makanya kalau penjenengan masalah Jawa, wong Cirebon Banten itu sudah satu tra. Saya di Cirebon juga lama. Hidung-hidungnya banyak yang hafal. Dan yang orang kaget anggar kayak kue kan itu. Iya, di sana ada akrab Putune Ki Gede Sangkal Cirebon Banten. Itu kunci bahwa sejarah ini harus dan secepatnya diluruskan agar ke depan tidak, masya Allah, menjadi bumerang bagi kita semuanya. Untuk itu saya percaya
bahwa kiai-kiai yang ada di Wonogiri ini alhamdulillah sudah menyatu semuanya untuk menegakkan din Islam agar masyarakat kita terutama anak cucu kita sesuai dengan tema itu keturunan ini wajib untuk kita jadikan sebagai pedoman, bukan dalam arti senang atau tidak senang, tetapi dalam konteks yang benar mana dan yang salah mana ini jangan sampai tercampur adukkan. Saya kira begitu, mudah-mudahan berkah panjenengan melingkupi bagi kita semuanya, panjenengan tetap diberi sehat, awet yuswa, syukur-syukur rabi teng Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kiai. Ini penanya yang pertama dari semua paparan Bapak Kiai Imad ini hanya memaparkan tentang Ba'alawi. Ini coba satu, apakah Ba'alawi yang ada di Indonesia semuanya mungkote, apa bisa dipilah-pilah untuk intisabnya kepada Rasulullah. Kemudian Wali Songo sama sekali belum disinggung, sebab kita tahu bahwa dewasa ini secara nasional masih pemalsuan makam. Ketepatan kemarin saya ziarah ke Mbah Abdul Wahid Salatiga, itu juga di situ silsilah nasabnya juga ke Ubaidillah. Kemudian Mbah Bisari Hasan Bisari Ponorogo itu saya lihat silsilahnya juga ke Ubaidillah. Jadi banyak sekali makam-makam para wali, dan kita tahu juga ada sebagian daripada makam Wali Songo di situ juga ke Ubaidillah. Dan itu sudah dicetak, dikasih figura dan ada kacanya. Dan ini kebenarannya nanti nasab Wali Songo itu sebetulnya kemana? Kemudian tadi masalah kitab nasab. Kitab nasab itu kan banyak sekali. Bahkan disinyalir ada lebih daripada 87 kitab nasab yang ada. Pak Kiai Imad ini mencantumkan referensi-referensi yang ada dalam kajian atau tesisnya. Ini mungkin belum ada 20% dari kitab nasab yang ada. Kemudian berikutnya mungkin nanti langsung sekalian ke masalah Ubaidillah dan Abdullah. Nanti langsung sekalian corong Jawa ini dikiyok Pak. Ini sudah paham nanti Kiai. Kemudian dari ini tadi dari mana tadi Mbak Turetno ya. Ini untuk yang saran-saran kita dengarkan tadi dan kita apresiasi, dan mungkin tidak perlu tanggapan ya yang saran-saran itu ya. Tapi alhamdulillah bagus itu. Cuman yang perlu dipertegas bahwa kalau kita mengenal FAM di Indonesia itu Ba'alawi FAM-nya kan macam-macam. Ada Asegab, Al-Idrus, ada BSA bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Khabsyi, ada Al-Masyhur, Al-Khirid, ada Barkabeh, Barokbeh dan lain sebagainya. Tolong itu juga diperjelas Pak Kiai. Mungkin ini ada hubungannya dengan penanya yang pertama sebetulnya. Apa dibukul rata ing kita unasab apakah tidak itu. Terima kasih. Moga waktu sepenuhnya dumateng Kiai Imad untuk memberikan pencerahan, dan semoga yang bertanya penanya bisa terpuaskan. Semoga. Baik, terima kasih Kiai Zainal, penanya dari LBM PCNU. Karena saya kemarin baru rapat LBM PBNU di Semarang, di Bendungan, Hotel Bendungan ya, Bandungan ya, itu yang di gunung. Mengenai Ba'alawi, Habib-Habib yang di Indonesia, apakah semuanya inqita, terputus kepada Nabi Muhammad SAW? Semua yang merasa dirinya Habib itu bermarga Ba'alawi, itu semuanya nasabnya ke Alwi bin Ubaidillah. Semuanya putus. Karena memang Ahmad bin Isa tidak punya nama anak namanya Ubaidillah. Anak siapa? Wallahu a'lam. Ya orang-orangnya aja tidak terdeteksi, apalagi nama bapaknya. Orangnya aja tidak terdeteksi. Lalu marga apa-apa saja itu yang masuk Ba'alawi. Nah, mereka punya kekhasan, keluarga mereka dipanggilnya Habib. Jadi kalau yang dipanggil Habib itu Ba'alawi.
bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi itu memiliki tanda panggilan tersendiri, Syarif dan Sayyid. Kalau mereka keturunan Nabi yang melewati seorang raja atau gubernur, itu biasanya menggunakan Syarif. Tapi kalau keturunan ke atasnya tidak melewati raja, para ulama-ulama saja, itu biasanya hanya menggunakan Sayyid. Maka syarif-syarif Mekah sebelum dikuasai oleh Wahabi, itu gelarnya Syarif Makkah. Karena dia selain sebagai seorang penguasa Mekah, juga keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja itu marga-marganya? Banyak. Saya searching ini ada 114 marga. Yang ada di Indonesia mungkin hanya setengahnya. Ada Asiri, Al-Junaid, Al-Baharun, Al-Gadri, Al-Bin Sahil, Jamalulail, Bahasan, Basaiban. Basaiban ini ada Basaiban yang Al-Idrisi, yang bukan Ba'alawi ya. Kayak Zulfikar yang punya anak PV itu Basaiban Al-Idrisi. Ada Basaiban Ba'alawi. Ada Al-Habsi, Al-Syatiri, Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Bait, Al-Bilfaqih, Al-Jabhan, Al-Dualani, Al-Ghaizah, Al-Ba'ali, Al-Hamil, Al-Kenaiman, Al-Bar. Tuh, Ahmad Al-Bar tuh yang bisa nyanyi rock itu Ba'alawi itu. Asy-Syarwi, Al-Hayyid, Al-Khamur, Al-Bahdak, Asy-Syarim, Al-Ba'mar, Al-Hakam, Al-Bahri, Al-Qasasi, Al-Rakhelah, Al-Bakriyah, Al-Babduna, banyak sekali. Tinggal dicari yang Ba'alawi. Pokoknya setiap Ba'alawi itu dia bernisbat pada Alwi bin Ubaidillah, yang mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya ini telah terkonfirmasi kitab-kitab sejarah dan kitab nasab, dia seorang turunan Nabi. Wafatnya 345. Maka Ubaidillah ini keturunannya di abad 9 mengaku bahwa Ubaidnya ini keturunan dari Ahmad bin Isa. Pada zaman Ahmad bin Isa belum ngaku. Jadi ngakunya itu setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa. Kalau ngakunya di abad itu nggak mungkin diterima kan, karena anak Ahmad bin Isanya marah. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin menyebar itu keturunan Ahmad bin Isa, kesempatan orang untuk mengaku keturunan siapa saja itu kan terbuka. Masalahnya terbukti tidak secara data sejarah dan data nasab, itu saja. Kemudian mengenai pertanyaan selanjutnya, Wali Songo nasabnya ke Ba'alawi bukan. Orang-orang Ba'alawi Habib mencatat dalam kitab mereka seluruh Wali Songo keturunan Ba'alawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsud Dohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab Nasab Ba'alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsud Dohiro itu. Kita ini mantan Ba'alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Sultan Banten, itu masih ke Ba'alawi karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsud Dohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain seluruh Wali Songo, hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke apa Ba'alawi gitu, tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah sampai tahun 1808, jadi sampai Sultan terakhir Sultan Sapiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu.
Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808, keturunan Sultan Sapiuddin sampai Sultan hari ini. Cuma Sultan budaya. Itu masih ada di dalam kitab Safiyud Dhahirah. Nah, setelah diteliti, betulkah ini Ba'alawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham, setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon, dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka. Katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini, saya ke Kesultanan Cirebon. Diminta oleh Pangeran Qodiron, patih dari Kanoman, untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo. Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'alawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'alawi. Karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta, tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati. Lalu mulai kapan? Masa iya cacat 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Safiyud Dhahirah? Bukan. Sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi. Katanya karya Pangeran Wangsakerta, salah satu putra Raja Cirebon tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubaidillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua, setelah pakai ludah, seret, tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura. Bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Khalil, silsilahnya Syekh Khalil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Khalil. Katanya Syekh Khalil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Khalil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadu, karena dia ngajinya sama kiai-kiai, bukan nama Ba'alawi. Dia ngaji sama kiai-kiai, makanya tawadu. Habib itu kalau ngaji sama kiai ya kayak kita, tawadu. Kenapa? Sinaran cahaya Jawa, keramat Nusantara itu akan masuk ke dia. Yang berbeda-berbeda itu, lihat gurunya ada nggak guru Jawa. Dapat nggak dia keramat tanah Jawa? Nggak dapat. Kalau yang sombong-sombong itu nggak dapat keramat tanah Jawa. Jadi dia tidak dapat doa dari Sabdo Palon sama Syekh Subakir dulunya. Kalau yang dapat doa dari Syekh Subakir perjanjiannya dengan Sabdo Palon, ya kita mengindonesia. Tidak ada perbedaan kita berdasarkan keturunan dengan siapapun. Nah, itu intinya. Itulah sekilas tentang misteri nasab palsu Ba'alawi. Silsilah yang kita kenal selama ini hanyalah mitos. Dengan nasabnya yang tidak terkonfirmasi secara ilmiah, menggarisbawahi pentingnya pendekatan ilmiah dalam menghargai dan merespon orang-orang pendatang imigran dari Hadramaut Yaman yang sudah numpang hidup di negeri ini tapi tidak tahu berterima kasih. Edukasi generasi masa depan membutuhkan pemahaman yang jelas dan akurat tentang sejarah serta identitas.
kajian yang teliti dan metodologi ilmiah yang tepat diperlukan untuk membongkar kebenaran dari mitos dan klaim yang belum terverifikasi. Dengan demikian, dapat memastikan bahwa masyarakat Indonesia yang diwarisan budaya aduluhung dari leluhur kita kemudian yang disampaikan kepada generasi bangsa ini didasarkan pada fakta dan pengetahuan yang terverifikasi secara ilmiah. Mari kita terus menggali lebih dalam. Terima kasih telah menyaksikan.